Ini adalah kondisi si tubuh unggas sedang melawan virus, jadi sistem antibodinya sedang bereaksi dan mengumpulkan data untuk membentuk antibody memori. Dia cenderung lemes dan gak bergairah, tapi kita biarkan aja. Jadi kita bisa ngecek kondisi dia membaik atau enggak itu kita lihat dari kotorannya. Nah, ini saya kasih lihat. Ini kotoran, ini berak hijau. Kita geser. Oke. Nah, ini. Tapi dari sini kita udah bisa ngelihat udah ada yang mulai beranjak hitam atau normal dan semakin mengental. Jadi alhamdulillah menunjukkan tanda-tanda membaik. Nah, itu artinya reaksi obatnya atau ramuannya berjalan dengan baik. Oke, ntar kita ganti obrolan di kandang. Ini adalah kandang yang saya infeksi virus, jadi sengaja beli yang mata biru. Terus tak masukkan ke sini yang mata birunya. Sebenarnya itu bukan buat sombong atau gaya-gayaan, tapi semata kita coba cari satu solusi supaya mata biru ini bisa beres dan gak jadi hal menakutkan lagi bagi para peternak. Mungkin untuk yang ini, yang warna silver itu betina, bukan silver sih itu sebenarnya ya. Nantilah dibahas lah perbedaan silver sama kelabu sama lavender itu apa. Ya pokoknya itulah yang paling bagus itu betina. Kalau itu saya yakin nggak kena lagi, insya Allah. Karena memang ini yang dua ini silver itu, tiga ini sama ini penghuni lama. Saya yakin nggak kena lagi karena memang mereka udah melewati 3 atau 4 kali siklus. Tiga kali siklus mata biru. Mereka bertiga itu yang berhasil selamat. Nah, kalau yang pacaknya ini saya baru dapat mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Tapi dia sudah 2 minggu atau 3 minggu di kandang ini sudah intens dapat ramuan, sudah intens konsumsi herbal. Jadi insya Allah sudah kekebalan tubuhnya juga sudah terbentuk. Jadi biosecurity-nya memang sudah dibentuk sebelum virus itu dimasukkan ke sini. Nah, hal yang paling mudah buat teman-teman, biasanya entok tuh kadang nggak bergejala, matanya nggak biru, tapi gimana sih biar tahu kalau mereka sakit atau enggak? Nah, kita tinggal lihat kotorannya aja. Jadi selama kotoran masih normal, nggak berak hijau, nggak berak kapur, insya Allah mereka nggak terinfeksi. Nah, kalau ngomongin yang barusan itu adalah indukan. Indukan cenderung lebih kuat daripada anak-anak yang masih usia 2-3 bulan yang segini. Ini masih sangat rentan. Kenapa saya masukkan juga nekat infeksikan si mata biru ini ke dalam area pembesaran ini ya, mumpung koleksi saya lagi sedikit karena kemarin habis dijual-jualin sebelum mungkin bulan kemarin ya. Jadi emang nunggu momen ini supaya mata birunya bisa saya masukin gitu. Jadi kalau gagal kan nggak sayang-sayang amat gitu karena tinggal sedikit. Dan insya Allah juga kalau misalkan mereka udah kebal kan saya lebih tenang untuk ternak ke depannya gitu, nggak dihantui lagi mata biru. Nah, ini yang memang dari netas pun, dari usia 1 hari pun si ramuannya udah masuk ke tubuh mereka gitu. Jadi tapi kalau misalkan pakannya masih berbentuk pur gitu, pakan pabrikan, pakainya di air minum. Nah, kayak macam ini nih. Ini yang kecil-kecil ini juga yang usia 1 bulan lebih ini mereka udah masuk dari pertama netes tapi di air minum. Karena makannya masih makan pabrikan jadi nggak dicampur apa-apa. Tapi ya alhamdulillah mereka masih sehat, segar bugar. Indikator terbaik adalah dari kotoran sama dari nafsu makan. Jadi kalau entok, ini pengalaman dan pengamatan saya. Entok yang reaksi yang nafsu makannya bagus, apalagi kalau misalkan tiap kita ke kandang itu mereka berkumpul seolah-olah nagih mau minta makan. Nah, itu insya Allah itu kebal gitu, itu kuat. Dan kondisi di kandang ini gitu, kemarin itu sempat ada 1 ekor korban langsung jadi mata biru karena cepat ya reaksinya. Kalau misalkan di indukan atau di jantan itu
lama banget sampai ke bentuk mata birunya. Jadi biasanya mereka udah nularin kemana-mana baru kelihatan mata biru. Nah tapi kalau kasusnya untuk yang usia 2-3 bulan ini biasanya baru 1 hari tertular tuh langsung ke bentuk matanya kelihatan gitu, kayak katarak kayak gitu. Nah tapi itu juga karena kelalaian saya kemarin itu telat ngasih makan, jadi harus tadi sih, bukan kemarin, tadi harusnya jadwal makan itu jam 7 jam 8, tapi tadi dikasih makan jam 10 11 gitu lah, telat, jadi perutnya kosong, apalagi malam itu kan nggak ada makanan. Makanya ya tadi ada tumbang satu, kelihatan agak turun kondisinya. Nah tapi untuk yang lainnya alhamdulillah masih pada kebal, masih pada kuat. Walaupun di dalam situ ada 2 ekor yang mata biru sengaja. Tapi nanti tunggu dulu, azan dulu. Oke, dilanjut lagi, adanya udah selesai. Nah, tadi udah 2 ciri-ciri ya kalau kandang kita sedang tidak baik-baik saja. Ciri yang ketiga adalah biasanya gitu kok, entok, bebek, mereka ini sekawanan dalam satu area pemeliharaan itu bergerombol yang satu umuran ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak beres itu biasanya yang lain kemana, ada satu ketinggal di sana di mana gitu. Nah itu udah ciri-ciri yang, karena kalau yang udah terkena serangan virus atau penyakit yang lumayan berat, mereka udah enggan, udah males buat bergerak ke sana ke sini, maunya memisahkan diri. Ya secara alami sih mereka udah ngajarin kita kalau sakit itu ya harus menjauhkan diri dari yang sehat gitu, itu secara alaminya. Ada hikmahnya juga mempelajari itu. Oke, lanjut ke ini, kalau misalkan mau sampai ke fase kebal gitu, tahan gini, ya memang harus si ramuan itu, saya selalu bilang biosecurity-nya itu ya harus diterapkan sebelum musibah itu terjadi. Jadi sebelum antisipasi, sebelum ada hal buruk terjadi di kandang kita, memang kita harus menyiapkan pencegahannya. Karena walau bagaimanapun juga kalau udah sampai kayak tadi tuh yang di awal video, kalau udah sampai kena, masuk, mengakar, aduh itu repot banget ngobatin ya. Harus disuapin lah, jadi minum harus disepet, makannya disuapin, dilolohin. Nah ini yang dipakai untuk menginfeksi. Dan di sini gitu, secara nalurinya mereka juga, mereka memisahkan diri. Harusnya mereka bermain di sekitar umbaran sini. Begitu kemarin kan digabung sama yang betina yang di awal video itu, yang dipisah itu kandangnya. Betinanya masuk terus di kandang sini dan mereka yang berdua itu di sini terus mainnya. Tapi ketika merekanya sakit yang berdua ini, mereka juga mojok ke sini memisahkan diri dari kawanannya. Nah, itu yang dilakukan Unggas itu, subhanallah ya. Sangat ya, ternyata gitu ya. Pinter juga mereka. Nah, ini yang kebetulan ini yang saya beli baru gitu. Yang kalau yang betinanya itu, yang bondolnya itu awalnya sehat-sehat aja, baik-baik aja. Belinya bareng gitu, tapi beda tempat. Cuma sengaja digabung dan untuk membuktikan gitu. Jadi kalau yang tanpa biosecurity, walaupun dari awal datang udah dikasih ramuan itu, tetap drop, tetap jatuh. Kondisinya turun drastis, walaupun matanya sih nggak biru, tapi dia udah agak susah makan. Itu dikasih pur aja masih utuh. Sangat ini mengenaskan jadinya kondisinya ini, dua-duanya jadinya kalau udah stop. Kemarin itu sampai hari keempat itu mereka masih mau makan sendiri, cuma di hari kelima ini jatuh kondisinya. Memang kalau ramuannya baru 1-2 hari itu nggak begitu ini ya, nggak tahu, mungkin belum menyatu kali ya sama tubuhnya atau gimana. Cuma saya ngetes gitu. Jadi kalau yang awalnya kan yang mata biru itu yang betina tadi, yang dikarantina di kandang sendirian, digabung ke mereka berdua. Nah digabung ke mereka berdua ini langsung kena gitu. Walaupun begitu datang juga udah langsung tak kasih minum ramuan itu gitu, tapi ternyata enggak.
nggak sebegitu ngepek gitu. Terus kalau ke yang mereka nih ada efeknya gitu, jadi tetap baik-baik aja. Nah ini teman-teman kan bisa lihat sendiri, ini satu area kandang tanpa ada pembatas supaya gimana-gimana, jadi secara udara virusnya udah berseliweran di sekitar area kandang ini. Dan ini yang ini nih sekarang sudah mulai selaputnya jadi gelap. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kondisi kandang sedang tidak baik-baik saja. Nah ini udah berak hijau, udah jelek ini pencernaannya. Si selaputnya yang betina udah bakal menunjukkan, nah itu udah kelihatan nih, bentar lagi jadi mata biru. Kalau yang jantan udah, bentar harus dari dekat ya biar kelihatan di kamera. Nah cukup ya kelihatan walaupun cuma sebentar. Oke, yang jantan ini yang kemarin, yang beberapa hari yang lalu saya upload di Facebook karena baru dapat, biasalah buat gaya. Terus yang betina juga iya sama. Itu yang jantan kondisinya udah kurang bagus, begitu datang lemas, nggak begitu seger lah. Kalau yang betina memang dapat dari kondisi segar, kondisi bagus, kondisi sehat banget gitu. Beda kandang karena kan sama yang betina yang tadi di depan itu. Dicobakan digabung sama yang sakit itu gitu. Ternyata walaupun sudah dapat ini, kalau baru beberapa jam, baru beberapa, mungkin baru 1-2 hari, nggak begitu ngepek juga sih, ini tetap kena. Tapi kalau yang untuk jantan yang tadi yang bondol, yang udah 2-3 minggu di kandang ini, di sini udah lumayan lama dapat ramuan herbalnya, kondisinya tidak berubah sama sekali, kebal banget dia jadinya. Dan nah ini, jadi nggak ada kemungkinan dia nggak tertular, karena betina yang 3 ini, 1, 2, 3 itu semuanya masuk kandang situ juga. Dipacaknya tadinya sama yang jantan itu, cuma hari ke-4, sekarang hari ke-5 itu udah jelek kondisinya, udah terinfeksi. Awalnya saya kira baik-baik aja, ternyata memang nggak kebal ya. Kalau baru beberapa jam dikasih, baru 1-2 hari dikasih. Yang berhasil jadi kebal tuh yang udah ini nih, yang paling cepat di sini 2 minggu. 2 minggu alhamdulillah dia udah sangat bagus, kekebalan tubuhnya sudah, malah kalau kita lihat bentuk fisiknya itu udah keren banget. Itunya merah banget tuh di wajahnya, di kepalanya, dan menunjukkan itu sedang dalam kondisi yang sangat prima. Bisa dibandingkan warna merahnya dengan yang betina. Ini merah sama, ini merah banget dia, tapi ini lebih merah lagi, kebal. Dan yang kecil-kecil di sini juga alhamdulillah kebal, walaupun usia mereka belum usia indukan, belum usia dewasa, dan berbatasan langsung dengan yang sakit itu, alhamdulillah tidak terinfeksi. Jadi tujuan awalnya atau misi sebenarnya adalah menciptakan keamanan di kandang untuk kepentingan ternak kita, supaya kita nggak selalu dihantui ketakutan sama si virus itu sendiri. Nah, oke. Selain ramuan tadi buat jaga kekebalan tubuhnya, jadi sistem imun itu sistem kekebalan tubuh ya. Jadi memang itu udah didesain untuk menghalau serangan dari luar, baik itu penyakit atau udara atau apapun juga. Desainnya memang untuk kekebalan tubuh, cuma kadang-kadang pemberian pakan di dalam dunia peternakan itu kan itu aja, yang mana mungkin kita nggak ngelihat efeknya, tapi secara kekebalan tubuh terlihat gitu. Jadi pelemahan kekebalan tubuh karena kita cara atau pola pemberian pakan yang itu aja, yang mungkin
tidak cukup nutrisi untuk membentuk kekebalan tubuhnya dia sampai sempurna. Nah, penggunaan herbal atau ramuan yang saya share sebelumnya gitu, itu untuk memenuhi tujuan itu gitu, tujuan alaminya dia yang punya kekebalan tubuh yang bagus terhadap serangan penyakit, terhadap perubahan cuaca. Jadi sebenarnya bukan obat yang sakti atau apa, cuma kita coba balikan lagi ke alam bebasnya, ke alaminya. Gimana sih mereka bisa kuat di alam? Kok tanpa dirawat, tanpa di apa? Kayaknya aman gitu kan, tetap hidup di alam, tetap banyak. Ya itu, suplai makanan mereka berbeda-beda, dan ternyata unggas itu pintar memilih makanan mana yang baik buat dia sesuai kebutuhan dia, mana dia lagi pertumbuhan, mana dia lagi reproduksi. Kita contoh ayam itu. Nah, dia sedang melakukan misinya untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya gitu. Jadi dia milih, itu pintar banget milih-milihnya. Nah, itu yang terjadi. Cuma kan di entok ini yang agak terkendala nih, karena nggak sepinter ayam ya kalau entok cari suplai makanan di luar itu. Jadi begitu aja ya. Ini sengaja saya bikin video ini, kenapa? Takutnya gini nih, wah saya udah ngikutin pakai ramuan kayak gitu kok tetap kena ya. Syarat-syarat yang tadi itu harus dipenuhi dulu. Jadi saya sendiri membuktikan gitu, coba gitu. Yang baru 1 hari 2 hari langsung digabung dengan yang udah kena mata biru, ampuh nggak, atau yang udah lama gimana. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan gegabah lah kalau misalkan baru 1-2 hari belum terbentuk sih kayaknya.